Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Ismail MSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan teman-teman semua yang kami sayangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Titi Kumala dan teman-teman saya ada saudari Soliha, Desi Fadila Fitri, dan saudara Ega Ardiansyah. Di sini kami akan menyampaikan materi makalah tentang ayat mutasyabih dan ayat muhkam. Langsung saja, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama tentang pengertian muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, muhkam. Muhkam secara etimologi berasal dari kata ihkam yang berarti sempurna, kekukuhan, pencegahan, dan keseksamaan. Sedangkan secara terminologi muhkam yaitu ayat-ayat yang dapat dipahami dan diketahui makna dan isinya secara jelas tanpa harus ditakwil terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Dalam Quran surat Hud ayat 1 tadi telah dijelaskan bahwa ayat-ayat muhkam itu sudah dijelaskan secara terperinci. Yang di sini berarti ayat-ayat Al-Quran itu, kata-kata Al-Quran itu memiliki kata-kata yang fasih, yang indah lagi jelas, yang bermaksud untuk membedakan dan memisahkan dua pihak yang bersengketa. Contoh ayat muhkam itu ayat yang dapat dipahami oleh akal, seperti bilangan rakaat sholat, ketentuan puasa wajib, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian mutasyabih. Mutasyabih secara etimologi berasal dari kata tasyabuh yang artinya keserupaan dan kesamaan. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih adalah ayat-ayat yang memiliki arti yang banyak dan hampir sama, serta maknanya yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dijabarkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan-perkataan yang baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati bagi mereka yang mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dibuat sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa sebagian kandungan Al-Quran itu serupa dengan lainnya dalam kefasihannya, serta membenarkan pula sebagian lainnya sesuai maknanya. Contoh ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya sulit dipahami oleh akal, seperti datangnya hari kiamat, keluarnya dajjal, keluarnya binatang, dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Solihah akan menjelaskan contoh-contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Telah dijelaskan di pengertian tadi bahwa ayat muhkam itu ayatnya dapat dipahami secara jelas ya teman-teman. Jadi saya akan mencontohkan salah satu ayat muhkam.
Yang pertama terdapat di surat Al-Baqarah ayat 43 dan yang kedua terdapat di surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Baqarah ayat 43 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa ruka'u ma'ar raqi'in. Yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu sudah dipahami secara jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk ibadah, yaitu sholat dan zakat. Kemudian yang kedua ada surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan berkatalah dengan kata-kata yang mulia. Ayat ini sangat jelas dipahami bahwa Allah melarang kita dari syirik dan mewajibkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang untuk menyakiti terhadap ibu dan bapak. Yang kedua, ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu ayatnya banyak dan maknanya itu tersembunyi. Contohnya terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 59. Ayat-ayat yang kandungannya mustahil diketahui manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang zat Allah, hakikat dan sifat-sifat Allah, kemudian pengetahuan tentang waktu kedatangan hari kiamat dan hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat Al-An'am ayat 59 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taqsutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia, mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dan tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, dari ayat itu dapat kita pahami bahwa terjemahan dari ayat itu maknanya tersembunyi. Kemudian ada surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian secara seksama. Ayat tadi itu diketahui secara penelitian dan pengkajian secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan teman-teman,
Saya Ega Adriansyah di sini insyaallah akan menyampaikan presentasi dari mewakili kelompok 10 berupa bagian babnya tentang ayat muhkam dan mutasyabih menurut pandangan ulama. Menurut pandangan ulama, ini yang pertama ada Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berpendapat bahwa menjelaskan ayat muhkam yang ini bahwa ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani, teman-teman, dan diamalkan. Dan untuk ayat mutasyabih adalah ayat yang harus kita imani tetapi tanpa harus diamalkan, kayak gitu. Yang kedua ada pandangan menurut para ulama tentang ayat dan muhkam mutasyabih, yaitu Al-Firyabi. Al-Firyabi berpendapat bahwa ayat muhkam adalah ayat yang berisi penjelasan yang halal tentang yang halal dan yang haram. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang membenarkan antara satu dan yang lainnya, kayak gitu. Terus yang ketiga juga ada pandangan menurut para ulama, yaitu Al-Hakim. Ini maaf ada kekurangan, masih belum ditulis itunya. Nanti dijelaskan lebih lanjut setelah presentasi. Ini yang keempat, langsung loncat, ada Abdullah bin Humaid, teman-teman. Dia menjelaskan dari Abu Ad-Dahak bahwa ayat muhkam adalah ayat yang tidak dinasak. Ayat yang tidak dinasak. Sedangkan yang mutasyabihnya itu yang sebaliknya, yaitu ayat yang dinasak, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa menanyakan apa itu nasak, insyaallah akan dijawab lebih lanjut. Tapi di sini saya akan tetap melanjutkan presentasi dulu sampai dengan selesai. Terus yang kelimanya ada Al-Mawardi, teman-teman. Ini ulama yang juga terkenal. Dia menjelaskan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang maknanya logis. Jadi ayat muhkam adalah ayat yang maknanya bisa masuk akal. Jadi kita bakal paham dengan ayat muhkam tanpa harus melihat ayat-ayat yang lainnya, kayak gitu. Untuk ayat mutasyabihnya menurut Al-Mawardi adalah ayat yang maknanya tidak logis, jadi tidak masuk akal. Dan untuk memahaminya itu kita perlu melihat ayat-ayat lain yang berhubungan dengan ayat yang dikategorikan dengan ayat mutasyabih tersebut, atau melihatnya dengan ke ayat yang muhkam, kayak gitu, teman-teman. Itu saja presentasi dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami, dan kalau ada pertanyaan atau lainnya nanti silakan teman-teman tanyakan di sesi setelah presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hikmah dari mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih. Pertama, ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, maka akan menghindarkan manusia dari keraguan atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maksudnya ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya. Jadi tuh maknanya tuh jelas tertulis dalam Al-Quran, dalam arti Al-Quran itu sendiri. Nah, dari jelas maknanya itu kita bisa paham apa tujuan Allah sebenarnya, dan kita juga bakal terhindar dari keraguan atas Allah. Ragu dalam arti kata gini ya, kan ada sebagian orang yang ragu atas keadaan, maksudnya tuh wujud dari Allah, karena mereka nggak tahu wujud Allah itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan dari ayat muhkam itu kita bisa terhindar dari rasa ragu atas adanya Allah. Nah, nomor 2, dengan adanya ayat muhkam dan mutasyabih menjadikan motivasi umat Islam untuk menggali kandungan Al-Quran. Jadi dari ayat muhkam dan mutasyabih kita bisa tahu nih arti kandungan dari ayat tersebut. Kita juga bisa mengambil makna, mengambil kebaikan dari ayat tersebut. Nah, nomor 3, bersedia membaca Al-Quran dengan khusyuk dan merenung, berpikir agar terhindar dari taklid. Nah, bersedia dalam membaca Al-Quran dari ayat muhkam dan mutasyabih, kita bisa tahu bahwasannya, nah, kalau membaca Al-Quran itu harus dengan khusyuk dari hati, dengan kerendahan hati, biar masuk dalam diri kita gitu. Nah, yang dimaksud taklid itu mengikuti tanpa alasan atau meniru dan menurut tanpa dalil. Menurut istilah, taklid adalah menerima sesuatu ucapan orang lain serta memegang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui asalnya. Jadi taklid itu kita tuh bisa menirukan orang lain tanpa kita tahu tanpa kita tahu apa yang kita tiru itu ada dalilnya apa enggak. Nomor 4, dengan dikelompokkannya ayat-ayat Al-Quran, manusia dapat belajar bagaimana Allah telah menjadikan Al-Quran. Jadi itu gini. Nah, dari ayat-ayat itu tuh, dengan Allah telah menjadikan Al-Quran. Jadi itu gini. Nah, dari ayat-ayat itu tuh, dengan dikelompokkannya ayat-ayat itu dikelompokkannya ayat muhkam dan mutasyabih, kita manusia bisa tahu bagaimana Tuhan itu menciptakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai mushaf paling abadi di dunia gitu. Nomor 5, umat Islam dituntut lebih kritis dan mengetahui dan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari hikmah nomor 5 itu tuh maksud dari Allah tuh mau manusia itu lebih kritis dalam memahami ayat-ayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.